Jaksa Muda Raka Wijaya memandang layar laptopnya dengan dahi berkerut. Data dari hasil audit lingkungan yang dikirim LSM lokal di Riau itu tampak biasa pada pandangan pertama. Namun semakin dalam ia telusuri, semakin banyak kejanggalan mencuat. Ada ribuan hektar lahan yang disebut kawasan hutan, tapi entah bagaimana telah berubah status menjadi kebun kelapa sawit dalam dokumen pemerintah. Raka tahu, ini bukan sekadar kesalahan administrasi, ini pola lama permainan mafia tanah. Di ruang sempitnya di Kejaksaan Agung, malam itu, Raka sendirian. Rekan-rekannya sudah pulang, tapi ia masih menelusuri peta-peta digital dan salinan izin lahan. Tangannya gemetar saat menemukan nama besar yang tercantum di hampir semua transaksi, Duta Palma Group. Perusahaan raksasa itu selama ini dikenal dekat dengan banyak pejabat, Unto Uchable. Namun, angka-angka yang terpampang di hadapannya malam itu seolah berteriak, ada 216.997 hektar lahan yang dikuasai secara ilegal. Ponsel Raka bergetar. Sebuah pesan masuk dari Andi, informan lamanya yang bekerja di Dinas Kehutanan Daerah. Hati-hati, Bang. Mereka sudah tahu ada yang ngorek-ngorek data ini. Ada yang nyari lo. Raka menghela napas berat. Ia sadar langkahnya sudah menginjak ranjau. Tapi mundur bukan pilihan. Kasus ini bisa menjadi pintu masuk membersihkan borok yang sudah lama busuk di tubuh perkebunan sawit Indonesia. Keesokan paginya, di ruang rapat Kejaksaan Agung, Raka mempresentasikan temuannya di depan pimpinan. Suasana mendadak tegang ketika ia menyebut total luas lahan sitaan potensial, lebih dari 2 kali luas DKI Jakarta. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Jampitsus, seorang pria berwajah keras bernama Arfan Malik, menatap Raka tajam. Kalau data ini valid, kita tidak sekadar bicara korupsi. Ini perampokan aset negara besar-besaran, katanya pelan, namun berisi ancaman kepada semua pihak yang bermain. Namun, tidak semua mendukung. Seorang pejabat senior tampak gusar, matanya melirik ke pintu seolah khawatir ada penyadap. Kau tahu siapa yang kau sentuh, Raka? Duta Palma itu punya koneksi ke partai besar, ke jenderal-jenderal pensiunan. Ini bukan hanya soal hukum, ini soal nyawa, bisiknya usai rapat. Tapi bagi Raka, justru kalimat itu yang membakar semangatnya. Jika para elit takut, maka benarlah ini target yang tepat. Sore harinya, Raka mendapat kabar mengejutkan. Salah satu saksi kunci yang hendak ia temui, seorang kepala desa di Pelalawan, Riau, ditemukan tewas dalam kecelakaan yang janggal. Truk besar menabraknya di tikungan sepi, tanpa saksi mata. Insting hukumnya langsung berteriak, ini bukan kecelakaan biasa, ini pesan gelap dari orang-orang yang merasa terusik. Di rumahnya malam itu, Raka duduk di ruang tamu dalam gelap, menimbang langkah berikutnya. Ia tahu, jika ia melanjutkan, bukan hanya karirnya yang terancam, keluarganya pun bisa menjadi sasaran. Tapi di layar laptopnya, peta-peta lahan sitaan itu terus memanggil. 216.997 hektar yang kini jadi ladang darah dan uang. Ia mengepalkan tangan. Kalau aku berhenti, siapa lagi? Desisnya pelan. Saat itu juga, Raka mengetik laporan resmi untuk meminta persetujuan operasi penyelidikan besar-besaran. Sebuah operasi yang akan mengguncang negeri ini. Di luar, hujan deras turun, seperti pertanda badai yang lebih besar sedang mendekat. Di lantai paling atas gedung bundar Kejaksaan Agung, suasana mendadak berubah panas. Jaksa Agung Burhanuddin sendiri memimpin rapat terbatas yang hanya dihadiri 5 orang kepercayaannya, termasuk Raka. Di hadapan mereka terbentang peta besar Indonesia dengan tanda merah di berbagai wilayah. Tiap titik merah itu mewakili ribuan hektar lahan yang disita secara ilegal oleh Duta Palma dan jaringan bawah tanahnya. Burhanuddin menatap peta itu lama, sebelum akhirnya berkata lirih, ini bukan lagi soal satu perusahaan. Ini jaringan nasional. Raka menatap tanda merah yang menjalar dari Riau, Sumatera Utara, hingga Kalimantan Barat. Setiap titik mewakili darah rakyat kecil yang diusir, hutan yang dibakar, dan pejabat yang disuap. Ia tahu, tugas mereka kini bukan sekadar menjerat satu korporasi, tapi melumpuhkan sistem besar yang menopang para konglomerat sawit. Kita harus bergerak cepat sebelum mereka menutupi jejak, kata Raka, suaranya tegas di tengah ruangan yang sunyi. Namun, tak butuh waktu lama sebelum perlawanan mulai terasa. Saat rapat baru usai, seorang staf intelijen kejaksaan masuk terburu-buru, menyodorkan amplop hitam. Isinya foto-foto, seseorang telah membuntuti Raka dan keluarganya. Ancamannya jelas,
Mundur atau keluarganya jadi tumbal. Burhanuddin menatap Raka dengan sorot mata keras. Kau sudah masuk ke perang. Nah, sekarang tak ada jalan pulang. Di luar gedung Bundar, berita penyelidikan ini sudah bocor ke telinga para oligarki. Di sebuah restoran mewah di Jakarta, para taipan sawit berkumpul dalam pertemuan tertutup. Surya Gunawan, bos besar Duta Palma yang selama ini hidup di balik layar, memimpin pertemuan itu. Dengan suara pelan namun penuh ancaman, ia berkata, kalau kejaksaan mulai berani menyentuh kita buat Jakarta terbakar. Saya punya orang-orang di parlemen, di kepolisian, bahkan di kabinet. Mereka akan bicara atas nama kita. Sementara itu, di Istana Negara, Presiden yang baru menerima laporan perkembangan kasus ini menggelar rapat darurat dengan Menteri BUMN dan Menteri Pertanian. Lahan seluas 216.997 hektar itu terlalu besar untuk dibiarkan begitu saja. Jika berhasil disita, tanah itu bisa menjadi aset negara terbesar dalam sejarah modern Indonesia. Namun, Presiden sadar, langkah ini akan memicu gelombang perlawanan dari elit lama yang selama ini hidup dari rente sawit. Di Kejaksaan, tim khusus dibentuk malam itu juga. Satgas Penyitaan Aset Perkebunan dengan sandi operasi Sawit Merah. Raka dipilih menjadi kepala lapangan, dengan tugas utama, mengidentifikasi seluruh aset Duta Palma yang tersebar dan menyiapkan proses penyitaan massal. Wajah-wajah muda dalam tim itu tampak tegang, sadar bahwa mereka sedang menantang raksasa ekonomi yang sudah berakar puluhan tahun. Namun tantangan datang lebih cepat dari dugaan. Keesokan harinya, salah satu anggota tim Raka ditemukan babak belur di parkiran rumahnya, diserang oleh orang tak dikenal. Ini sinyal keras. Musuh mereka tak sekadar bermain di ruang sidang, tapi juga di jalanan, dengan cara-cara brutal. Raka menatap anak buahnya yang terluka, dan sumpahnya semakin mengeras, tak akan mundur. Malam itu, sebelum meninggalkan kantornya, Raka membuka peta digital satu kali lagi. Jantungnya berdegup kencang melihat bahwa titik-titik merah itu terus bertambah. Laporan masuk dari Kalimantan Barat, ada 30.000 hektar lagi yang ternyata masuk jaringan Duta Palma. Ia mengepalkan tinju. Operasi ini bukan hanya soal penyitaan, ini perang melawan akar kanker yang mencengkeram bumi Indonesia. Dan perang itu baru saja dimulai. Langit Pekanbaru masih gelap ketika 20 mobil hitam tanpa tanda pengenal meluncur cepat menuju kawasan elit di Jalan Sudirman. Di dalamnya, puluhan jaksa penyidik dan aparat BRIMO bersenjata lengkap duduk dalam diam. Operasi Sawit Merah resmi dimulai subuh itu. Di bawah komando langsung Raka Wijaya, mereka bergerak dalam senyap, menargetkan kantor pusat Duta Palma Group dan 3 gudang dokumen yang diduga menyimpan bukti transaksi haram. Raka duduk di kursi depan, matanya tajam menembus kaca gelap mobil. Kepalanya penuh dengan potongan informasi, rekening siluman, surat-surat izin palsu, dan nama-nama besar yang akan terjungkal jika operasi ini berhasil. Ia tahu, serangan subuh ini bukan sekadar penggerebekan, ini pesan untuk seluruh negeri bahwa negara sedang bangkit melawan para penguasa sawit. Tidak ada tembakan kecuali diserang duluan, bisiknya pada komandan BRIMOB di sebelahnya. Tepat pukul 4.30, rombongan tiba di depan gedung kaca milik Duta Palma. Raka memberi isyarat. BRIMOB bergerak cepat, memecah kunci gerbang dengan alat khusus. Sirine dibungkam, tapi dentuman pintu baja yang dijebol terdengar nyaring di pagi buta. Para satpam yang tidur di pos keamanan tak sempat bereaksi, mereka dibekuk dalam hitungan detik. Operasi berlangsung nyaris tanpa suara, tapi ketegangannya bisa dirasakan di udara yang dingin menusuk. Namun, drama sesungguhnya pecah ketika tim kedua menyerbu rumah pribadi Surya Gunawan, sang bos besar. Belasan pria bertubuh kekar tiba-tiba muncul dari dalam rumah, bersenjata parang dan pentungan. Mereka bukan sekadar bodyguard biasa, melainkan preman bayaran yang siap mati demi tuannya. BRIMOB terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara. Pekikan dan suara kaca pecah menggema, membangunkan warga sekitar yang mulai menyalakan lampu rumah. Surya Gunawan sendiri ditemukan di lantai atas, mencoba kabur lewat balkon belakang. Wajahnya pucat ketika Raka dan tim menerobos masuk, menodongkan surat penangkapan. "Permainanmu selesai, Pak Surya," ujar Raka dingin. Bos sawit itu tak melawan, tapi matanya memancarkan kebencian yang membakar. Ia tahu, dengan jatuhnya dirinya, domino besar akan runtuh, menyeret banyak nama yang selama ini berdiri di belakang layar. Sementara itu, di kantor Duta Palma, tim penyidik menemukan lebih dari yang mereka duga. Gudang dokumen ternyata menyimpan ratusan koper berisi berkas transaksi, peta lahan,
dan catatan keuangan rahasia. Yang mengejutkan, ada pula lemari besi berisi emas batangan dan uang tunai dalam berbagai mata uang. Ini bukan cuma perusahaan sawit, ini markas mafia keuangan, gumam salah satu penyidik sambil memotret barang bukti. Saat fajar mulai menyingsing, truk-truk besar sudah disiapkan untuk mengangkut barang-barang sitaan ke Jakarta. Media mulai mencium operasi besar ini, mobil-mobil wartawan berdatangan, mencoba menerobos garis polisi. Pekanbaru mendadak jadi pusat perhatian nasional. Raka berdiri di pinggir jalan, matanya menatap langit yang mulai memerah. Ia tahu, ini baru langkah pertama. Di balik keberhasilan pagi ini, perlawanan yang lebih ganas pasti sedang disusun oleh lawan-lawan yang terluka. Dan benar saja, ponsel Raka bergetar keras. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kau pikir ini sudah selesai? Kami belum mulai. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia sadar, perang sesungguhnya baru saja dimulai, dan darah mungkin akan tumpah lebih banyak sebelum semua ladang itu benar-benar kembali ke tangan negara. Ruang sidang pengadilan Tipikor Jakarta dipenuhi lautan manusia pagi itu. Wartawan dari berbagai media nasional dan internasional berdesakan, kamera-kamera televisi menyorot tajam ke arah kursi terdakwa. Surya Gunawan, sang raja sawit, duduk dengan wajah datar. Setelan jas mahalnya kontras dengan borgol yang melingkar di pergelangan tangan. Tapi tatapan matanya tetap tajam, seolah menantang seluruh sistem hukum negeri ini. Di luar gedung, ribuan orang berkumpul, membawa poster bertuliskan, "Kembalikan lahan kami." Raka Wijaya duduk di deretan jaksa penuntut umum, tubuhnya tegang tapi matanya menyala. Ini momen yang ia tunggu, mempermalukan Duta Palma di hadapan rakyat, membuka semua aib yang selama ini ditutupi uang dan kekuasaan. Jaksa senior, Arfan Malik, membuka dakwaan dengan suara menggelegar, menuduh Surya telah merampas 216.997 hektar lahan negara, menyuap puluhan pejabat, dan mencuci uang melalui jaringan luar negeri. Ruangan seketika sunyi, seolah menahan napas. Sidang berubah panas ketika saksi pertama naik ke podium, seorang mantan pejabat di Kementerian Kehutanan yang mengaku menerima suap 50 miliar rupiah untuk mengubah status hutan menjadi lahan sawit. Wajahnya pucat, suaranya bergetar, tapi kata-kata yang keluar darinya seperti bom. Ia menyebut nama-nama besar di parlemen, di kementerian, bahkan di istana. Ruangan riuh, para wartawan sibuk mengirim breaking news. Ini bukan lagi soal satu korporasi, ini sudah menyentuh jantung kekuasaan negeri. Di luar, situasi makin panas. Massa pendukung Duta Palma, yang diduga digerakkan oleh preman bayaran, mulai bentrok dengan aktivis lingkungan yang menuntut keadilan. Polisi anti huru-hara dikerahkan, gas air mata ditembakkan. Media sosial meledak, tagar sawit gate dan operasi sawit merah jadi trending topik, membelah opini publik. Sebagian mendukung penyitaan besar-besaran, sebagian lagi menuduh ini permainan politik untuk menjatuhkan lawan-lawan presiden. Di ruang tahanan sementara, Surya Gunawan tak tinggal diam. Ia memerintahkan pengacaranya untuk memainkan taktik baru, menuding penyidik dan jaksa telah melakukan kriminalisasi dan memalsukan bukti. Kalau mereka serang aku, kita serang balik. Kita libatkan semua orang yang pernah terima uang kita, ujarnya dingin kepada timnya. Ini bukan lagi soal hukum, ini perang reputasi dan kekuasaan. Sementara itu, Raka menerima kabar buruk. Salah satu saksi kunci yang hendak dihadirkan minggu depan, seorang mantan direktur Duta Palma yang bersedia membuka rekening gelap, mendadak menghilang. Rumahnya di Batam ditemukan kosong, dan keluarganya juga lenyap. Raka menahan amarah, sadar bahwa lawannya tak segan menggunakan segala cara, termasuk menghilangkan orang-orang yang berpotensi menjadi bom waktu. Malam itu, Raka tak bisa tidur. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap layar yang menampilkan daftar saksi-saksi yang masih hidup. Setiap nama di daftar itu kini seperti target berjalan. Ia tahu, untuk memenangkan perang ini, ia harus bergerak lebih cepat dari mafia sawit yang sudah terbiasa membeli hukum. Pikirannya berkecamuk, berapa banyak lagi yang akan tumbang sebelum ladang 216.997 hektar itu benar-benar kembali ke pangkuan negara? Sidang dijadwalkan akan berlanjut esok hari, dengan agenda menghadirkan saksi-saksi lain. Tapi di benak Raka, pertanyaan yang mengganggu terus menggema, mampukah hukum berdiri melawan uang dan peluru? Atau akankah operasi ini berakhir seperti banyak kasus besar sebelumnya, terkubur di bawah meja perundingan gelap? Ia mengepalkan tinju. Tidak kali ini, batinnya. Tidak kali ini.
Di balik pagar tinggi Istana Negara, Presiden duduk termenung di ruang kerjanya. Laporan setebal 300 halaman terbuka di meja. Mata tuanya menelusuri kalimat demi kalimat. Daftar nama pejabat, jenderal, anggota parlemen, bahkan mantan menteri yang terseret dalam pusaran kasus Duta Palma. Di luar, suara demonstrasi menggema, memaksa Presiden menyadari, ini bukan lagi sekadar perkara hukum, ini sudah menjadi bom politik yang bisa meledak kapan saja. Menteri BUMN, seorang pria cerdas dan licin bernama Darwin Wicaksono, masuk membawa tawaran. Kalau Bapak izinkan, lahan sitaan 216.997 hektar ini bisa kita serahkan ke PT PN atau BUMN Kehutanan. Kita kembalikan ke negara, sekaligus jadi proyek prestise Bapak di tahun terakhir masa jabatan, ujarnya dengan senyum tipis. Presiden memijat pelipisnya. Ia tahu, ini peluang emas, tapi juga mengundang perang dengan kelompok oligarki yang selama ini menjadi tulang punggung kekuasaan. Tak lama, utusan dari partai politik besar datang, dengan pesan tersirat, kalau Bapak teruskan penyitaan ini, jangan harap dukungan kami di pemilu mendatang. Mereka takut, karena banyak kadernya yang ikut menikmati aliran dana dari konglomerasi sawit. Tekanan itu makin berat ketika beberapa jenderal purnawirawan ikut bicara di media, menuding operasi ini berlebihan dan bisa mengancam stabilitas investasi. Presiden menarik napas panjang, dilema ini seperti jerat yang perlahan menutup lehernya. Di ruang lain, Raka Wijaya dipanggil mendadak oleh atasannya, Jaksa Agung Burhanuddin. Suasananya kaku. Burhanuddin menatap Raka lama sebelum berkata, "Anak muda, kau harus tahu, negara ini tak selalu disetir oleh hukum. Kadang-kadang, kekuasaan yang bicara." Kata-katanya seperti tamparan. Kalau Presiden goyah, kita bisa diminta hentikan ini semua. Jadi, siapkan diri, Raka. Mungkin besok kita tak lagi punya payung politik. Malam harinya, Raka menerima pesan rahasia dari seorang staf istana yang bersimpati. Isinya singkat, elit sedang lobi agar penyitaan dibatalkan. Mereka usulkan kompromi, Duta Palma bayar denda besar, tapi lahan tetap dipegang anak usaha baru. Raka merasakan darahnya mendidih. Ini tipikal skenario impunitas yang sudah sering terjadi. Mafia diselamatkan dengan kemasan hukum, sementara rakyat kecil kembali jadi korban. Di tengah kecamuk itu, kejutan datang dari arah tak terduga. Seorang mantan petinggi TNI, yang dulu dikenal dekat dengan jaringan sawit, tiba-tiba menggelar konferensi pers mendukung penyitaan. Negara tak boleh kalah oleh para cukong. Kembalikan lahan ini untuk rakyat, teriaknya. Pernyataannya mengguncang peta politik, membuat kubu elit terpecah. Beberapa tokoh mulai berani bicara lantang, menekan istana untuk berdiri tegas. Di media sosial, gelombang dukungan untuk jaksa-jaksa muda seperti Raka membesar. Tagar tanah untuk rakyat dan bongkar sawit mafia trending berhari-hari. Masyarakat mulai turun ke jalan, tak hanya di Jakarta, tapi juga di Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan. Ini sudah bukan sekadar penyitaan lahan, tapi gerakan rakyat yang menuntut reformasi agraria sejati. Kini, bola panas ada di tangan Presiden. Semua mata menatap istana, menunggu keputusan final. Apakah lahan 216.997 hektar itu benar-benar akan disita penuh dan diserahkan ke negara? Atau akan kembali ke saku para konglomerat, dibungkus kompromi politik? Sementara di ruang kerjanya, Raka mengepalkan tinju, bersumpah dalam hati, kali ini, mereka tak boleh menang. Di tengah malam gelap, di Riau, sebuah posko relawan anti-mafia sawit dibakar orang tak dikenal. Api membubung tinggi, menerangi hamparan kebun sawit yang luas seperti neraka terbuka. 3 aktivis yang berjaga malam itu ditemukan tewas, tubuh mereka penuh luka bacokan. Kabar ini meledak seperti bom ke seluruh negeri. Perang melawan para cukong sawit kini benar-benar menumpahkan darah. Raka Wijaya duduk terpaku di ruangannya saat laporan itu masuk. Tangannya mengepal begitu keras hingga buku jarinya memutih. Mereka mulai main bunuh, gumamnya. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar tekanan politik atau teror digital. Ini sudah masuk fase kekerasan brutal. Tapi dalam hatinya, bara perlawanan justru makin menyala. Kalau mereka pikir ini bisa bikin kita takut, mereka salah besar, desisnya. Di saat bersamaan, Presiden memanggil rapat tertutup di istana, mengumpulkan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung. Wajah-wajah yang hadir di ruangan itu tegang, tahu bahwa eskalasi ini bisa merembet ke krisis nasional. Presiden akhirnya menggebrak meja. Kita hadapi mereka. Siapkan operasi gabungan.
Ladang 216.997 hektar itu harus kita rebut sepenuhnya, dengan darah sekalipun. Keputusan itu seperti genderang perang resmi negara terhadap para oligarki sawit. Malam berikutnya, aparat TNI dan BRIMOB dikerahkan secara besar-besaran ke titik-titik panas di Riau dan Kalimantan. Helikopter berputar di langit, kendaraan lapis baja melaju di jalan-jalan pedesaan. Operasi ini diberi sandi, Ladang Merdeka. Targetnya, merebut kembali semua lahan sitaan yang selama ini masih dikuasai oleh preman bayaran dan tentara bayangan Surya Gunawan. Di lapangan, bentrokan tak terhindarkan. Kelompok bersenjata bayaran oligarki berusaha mempertahankan gudang-gudang minyak sawit dan pos-pos keamanan liar mereka. Aksi baku tembak pecah di sejumlah lokasi, mengguncang desa-desa kecil yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang teror. Beberapa preman ditangkap hidup-hidup, sebagian lagi tewas di tempat. Aroma mesiu dan darah memenuhi udara ladang yang biasanya hanya wangi kelapa sawit. Media nasional menyiarkan setiap detik perkembangan ini. Rakyat Indonesia terpaku di depan televisi, menyaksikan bagaimana negara akhirnya turun tangan langsung memukul balik para penguasa ilegal lahan. Tagar Ladang Merdeka jadi simbol kebangkitan rakyat, menyatukan buruh, petani, aktivis, dan aparat negara dalam satu barisan melawan kekuatan hitam yang selama ini tak tersentuh. Di tengah operasi itu, Raka turun langsung ke Riau, memimpin penggerebekan gudang terbesar Duta Palma. Di sana, ia menemukan sesuatu yang lebih mengerikan, dokumen rahasia tentang jaringan penyelundupan minyak sawit ke luar negeri, dengan backing pejabat tinggi. Temuan ini bagaikan bom baru yang bisa menghancurkan lebih banyak kepala besar di Jakarta. Saat matahari terbit, 216.997 hektar lahan sawit itu akhirnya benar-benar dikuasai negara. Tapi Raka tahu, perang ini belum selesai. Darah sudah tumpah, nyawa sudah melayang. Sekarang, saatnya menuntaskan semuanya di meja hijau, dan memastikan para raja sawit itu membayar harga paling mahal, kebebasan dan kekuasaan mereka. Di ruang sidang Mahkamah Agung yang megah, detik-detik keputusan final bergulir. Kamera televisi nasional menyorot tajam, jutaan rakyat menahan napas. Raka Wijaya berdiri di barisan depan, matanya menatap majelis hakim yang wajahnya kaku seperti patung. Ini bukan lagi sekadar putusan hukum, ini pertaruhan sejarah. Apakah negara akan benar-benar memukul mundur para raja sawit, atau justru kembali tunduk di bawah kaki mereka? Ketukan palu menggema. Ketua majelis hakim, dengan suara berat, mengucapkan vonis. Terdakwa Surya Gunawan dinyatakan bersalah melakukan korupsi, pencucian uang, dan perampasan lahan negara. Dijatuhi hukuman 25 tahun penjara dan seluruh aset termasuk 216.997 hektar lahan sawit disita untuk negara. Ruang sidang sontak meledak dengan sorak-sorai. Di luar, ribuan massa bersorak, tangis haru pecah di jalanan. Untuk pertama kalinya, rakyat kecil melihat para penguasa uang benar-benar tumbang. Namun, di balik kemenangan itu, aroma pengkhianatan perlahan tercium. Raka menerima laporan rahasia. Beberapa pejabat di Kementerian BUMN diam-diam sudah menyiapkan skema baru. Lahan yang disita akan dialihkan ke konsorsium baru, yang dikendalikan oleh kroni lama Surya Gunawan dengan nama berbeda. Lahan itu memang kembali ke negara, tapi pada akhirnya tetap akan digenggam para oligarki dalam wujud baru. Raka merasa perutnya mual. Ia menatap tumpukan dokumen yang membuktikan skema busuk itu, perusahaan cangkang di Singapura, investasi dari anak pejabat, dan kontrak pengelolaan puluhan tahun yang menjebak. Ia sadar, kemenangan hukum ini bisa berubah jadi sandiwara besar jika ia diam. Dan lebih dari itu, nyawanya akan kembali diincar jika berani mengguncang lebih dalam. Di saat yang sama, Presiden memanggil Raka ke istana. Pertemuan empat mata yang dingin. Presiden menatapnya tajam dan berkata lirih, "Anak muda, kau sudah menang di pengadilan. Tapi jangan bodoh, negara ini tak hidup hanya dari hukum. Ada stabilitas politik, ada ekonomi yang harus dijaga. Kadang kita harus kompromi agar negeri ini tak runtuh." Kata-kata itu seperti belati menusuk dada Raka. Keluar dari istana, Raka berdiri lama menatap langit Jakarta yang gelap. Ia tahu, pilihan kini ada di tangannya. Diam, menikmati gelar pahlawan, dan membiarkan konsorsium baru menguasai lahan itu dengan kedok negara.
atau meledakan skandal baru yang akan membuatnya diburu semua elit dan mungkin mengorbankan nyawanya sendiri. Akhirnya, di tengah malam, Raka mengetik sebuah email rahasia ke media independen, melampirkan semua dokumen pengkhianatan itu. Ia tahu, keesokan harinya, ledakan baru akan mengguncang Indonesia. Tapi kali ini, ia siap. Kalau darah harus tumpah lagi, biarlah. Yang penting, rakyat tahu kebenaran, bisiknya pada diri sendiri. Dan ketika fajar menyingsing, berita itu sudah terpampang di seluruh media. Skandal baru terungkap. Lahan sitaan Duta Palma diduga akan dikuasai oligarki baru. Jalanan kembali bergemuruh, rakyat kembali turun. Perang belum usai. Tapi satu hal pasti, dalam sejarah negeri ini, nama Raka Wijaya sudah terpatri sebagai jaksa yang berani berdiri melawan naga-naga besar, meski harus mengorbankan segalanya. 3 bulan setelah ledakan skandal kedua, suasana di Jakarta berubah. Gedung Kejaksaan Agung kini dijaga lebih ketat dari biasanya. Raka Wijaya, yang sempat menghilang pasca bocornya dokumen pengalihan lahan, akhirnya muncul kembali di sebuah forum akademik hukum. Wajahnya lebih tirus, tapi matanya tetap menyala dengan api yang sama, api perlawanan. Ia tak lagi sekadar jaksa, tapi simbol keberanian bagi generasi baru. Pemerintah terpaksa melakukan audit ulang atas seluruh proses alih kelola lahan sitaan. Beberapa pejabat kementerian dicopot, dan satu konsorsium bubar sebelum sempat bergerak. Rakyat yang semula apatis, kini mulai membuka mata bahwa pengawasan publik adalah senjata paling ampuh melawan pengkhianatan dalam sistem. Lahan sawit itu pun akhirnya benar-benar jatuh ke tangan BUMN, yang diawasi langsung oleh lembaga independen. Meski begitu, Raka memilih untuk mundur dari jabatannya. Kadang, untuk menjaga hukum, seseorang harus berdiri di luar sistem, katanya dalam wawancara terakhirnya. Ia menolak jabatan baru, memilih mengajar di sebuah universitas hukum dan aktif dalam gerakan masyarakat sipil. Keputusannya mengejutkan banyak pihak, tapi justru membuat namanya abadi sebagai pejuang yang tak tergoda kekuasaan. Di desa-desa tempat lahan sitaan berada, kehidupan mulai berubah. Petani diberdayakan, program reforestasi dimulai, dan keuntungan dari industri sawit perlahan mengalir ke warga. Bekas ladang konflik itu kini menjadi ladang harapan. Orang-orang tak lagi berbicara soal Surya Gunawan atau para kroninya, tapi tentang masa depan yang dibangun dari keberanian satu orang melawan sistem. Dan ketika malam tiba, di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, Raka duduk sendiri menatap langit yang bersih. Ia tersenyum kecil, lalu menutup bukunya. Di sampulnya tertulis, keadilan bukan soal menang atau kalah, tapi soal siapa yang berani melangkah lebih dulu. Perjuangannya mungkin telah selesai, tapi benih yang ia tanam akan tumbuh selama negeri ini masih berani bermimpi tentang keadilan. Itulah kisah epik di balik penyitaan 216.997 hektar lahan sawit yang mengguncang negeri ini. Tapi, apakah menurut kalian perjuangan sudah benar-benar selesai? Atau justru ini baru permulaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya tentang skandal terbesar di negeri ini. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan bongkar lebih dalam lagi sisi gelap kekuasaan. Stay kritis, stay peduli.